تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat dan detik ini, sampai hari ini kita masih bisa ruku dan sujud, kita masih bisa melakukan berbagai macam kebaikan, kita masih bisa melakukan berbagai macam ibadah, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan semua ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan, kelak di akhirat kita akan menerima ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadah yang kita lakukan, apapun jenis ibadahnya, mau sholat, mau puasa, mau haji, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, barulah akan ada nilai ibadah itu, nilai pahalanya, kalau pada diri kita ini, pada mulut kita ini selamat dari gibah. Dan ternyata gibah ini dilakukan oleh setiap manusia, terutama kaum Hawa. Terutama orang perempuan itu yang paling suka melakukan ghibah. Ghibah adalah membuka, menceritakan, menyebarluaskan kekurangan, keaiban orang lain. Itu namanya ghibah. Kalau kita menceritakan kebaikan orang lain, entah siapa yang kita ceritakan, yang kita ceritakanlah adalah kebaikannya, maka itu ibadah. Tapi ketika kita menceritakan dan yang kita ceritakan adalah keaiban, kekurangan orang lain, nah inilah yang dinamakan ghibah. Maka kata Nabi, iyyakum wal ghibata li'anna fiha thalatha afat. Kata Nabi, hati-hati kamu dari ghibah. Jangan sampai melakukan, jangan sampai berbuat ghibah. Li'anna fiha thalatha afat. Karena di dalam melakukan ghibah itu ada 3 malapetaka. Ada 3 bencana yang akan dialami oleh siapapun pelaku pelaksana ghibah. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia perawan, mau dia janda, mau duda, semuanya. Siapapun yang melakukan ghibah, maka dia akan mendapatkan 3 malapetaka. La yustajabu lahu ad-du'a. Nah, simpel aja. Ketika kalian menadahkan tangan, ketika kalian memohon, munajat, meminta dan berdoa kepada Allah, kemudian apa yang kita minta, apa yang kita mohon, kok enggak timbul-timbul, kok enggak dikabul-kabul oleh Allah. Nah, apa penyebabnya? Maka bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena kita ini pelaku ghibah. La yustajabu lahu du'a. Orang yang melakukan ghibah, sekhusyuk apapun dia melakukan permohonan,
sekhusyuk apapun dia meminta permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yustajabu, doanya enggak bakal diijab. Permohonannya, permintaannya, munajatnya enggak bakal diijabah selagi dia masih melakukan ghibah. Ghibah itu adalah membuka, menceritakan, menyebarluaskan kekurangan dan keaiban orang lain. Kalian suka ghibah, suka menceritakan, suka menyampaikan kejelekan-kejelekan orang lain. Di sisi lain kalian menadahkan tangan, memohon, meminta munajat dan berdoa, maka pastikanlah doa kalian tidak akan diterima, tidak akan diijabah selagi kalian masih melakukan ghibah. Ini berat. Ini ghibah. La tuqbalu lahul hasanat. Efek dan dampak dari ghibah yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, la tuqbalu lahul hasanat. Kebaikan apapun, ibadah apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, la tuqbalu, nggak ada diterima satu pun. Sholat, sekarang kita lagi apa nih? Lagi puasa, sebentar lagi maghrib, kita puasa, kita sholat, qiyamul lail, tahajud, sodako, dan berbagai macam jenis ibadah, berbagai macam jenis kebaikan. La tuqbalu, semuanya nggak akan diterima selagi apa? Selagi kita tidak mampu menjaga lisan dan lidah kita, selagi kita masih sering ghibah orang lain. Perhatikan, doa nggak diijabah sama Allah. Perbuatan-perbuatan baik tidak diterima oleh Allah. Tuzdadu alaihi sayiat. Yang terjadi adalah akan ditambah dan ditambahkannya dosa. Sudahlah permohonan kita nggak diterima. Sudahlah ibadah kita dengan berbagai macam jenis ibadah ditolak. Kemudian sama Allah ditambahin lagi dosa. Ini akibat dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan ghibah. Ghibah itu adalah menceritakan, membuka, menyebarluaskan kekurangan dan keaiban orang apapun. Baik zahiran wa batinan. Entah kekurangan keaiban itu zahir yang bisa kita lihat dengan mata ataupun yang enggak, yang gaib. Apa? Kita ceritakan orang ini begini, begitu, yang bukan ada di badannya. Kalau di badan, bisa aja kita ceritain misalnya si siapa namanya, si Ambon, matanya pece, apa kita ceritain, itu namanya zahiran. Nah, tiga hal yang akan kita alami, malapetaka yang akan kita alami kalau kita ini melakukan ghibah dalam kehidupan. Doa tidak diijabah, perbuatan baik tidak diterima, yang ada juga ditambah dan ditambah dosa. Nah, kalau sudah doa tidak diterima, amalan ibadah kita nggak diterima, yang ada dosa, maka tidak ada tempat lain bagi mereka pelaku ghibah kecuali kecuali neraka. Nauzubillahi min. Maka untuk itu, untuk kita kesemuanya, jaga lisan kita, jaga bibir kita, jaga mulut kita, jaga omongan kita, jangan sampai melakukan ghibah, menjelek-jelekan orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.